Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas materi tentang teori kepribadian Ivan Pavlov. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Linci Aulia dengan NPM belakang 46 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Radiatul Hasnah dengan NPM belakang 44. Perkenalkan, nama saya Maya Wijayanti dengan NPM 2402060064. Yang pertama yaitu kepribadian menurut perspektif behaviorisme Ivan Pavlov. Menurut perspektif behaviorisme Ivan Pavlov, kepribadian bukanlah sesuatu yang dipengaruhi oleh faktor internal seperti sifat atau emosi yang tidak terlihat, melainkan terbentuk melalui pembelajaran yang diperoleh dari interaksi dengan lingkungan. Pavlov terkenal dengan eksperimennya mengenai pengkondisian klasik, yang menggambarkan bagaimana perilaku individu dapat terbentuk melalui asosiasi antara stimulus yang netral dan stimulus yang menghasilkan respons tertentu. Contohnya dalam eksperimen terkenal dengan anjing, Pavlov menunjukkan bahwa dengan mengasosiasikan suara bel atau stimulus netral dengan pemberian makanan, stimulus yang menimbulkan respons alami, yaitu air liur. Anjing dapat mulai mengeluarkan air liur hanya dengan mendengar suara bel, meskipun tanpa adanya makanan. Dalam konteks kepribadian, Pavlov berpendapat bahwa perilaku individu, termasuk reaksi emosional atau respons terhadap stimulus tertentu, merupakan hasil dari proses pembelajaran ini, dan karenanya kepribadian dapat dianggap sebagai pola perilaku yang dipelajari dari pengalaman lingkungan. Kedua yaitu struktur kepribadian. Struktur kepribadian menunjukkan pada komponen-komponen yang membentuk kepribadian seseorang. Salah satu teori paling terkenal mengenai struktur kepribadian adalah teori Sigford. Yang pertama, bagian kepribadian yang berfungsi berdasarkan prinsip kesenangan. Ide adalah dorongan dan keinginan dasar yang ingin dipenuhi segera, seperti kebutuhan akan makan, kenyamanan, atau pemuasan insting seksual. Ide tidak mengenal normal atau moralitas. Dan yang kedua, ego. Bagian kepribadian yang berfungsi berdasarkan prinsip realitas. Ego berperan untuk menyeimbangkan dorongan-dorongan ide dan tentuan dunia luar dan norma sosial. Materi yang ketiga yaitu dinamika dan perkembangan kepribadian. Dinamika dan perkembangan kepribadian merujuk pada perubahan dan interaksi berbagai faktor yang membentuk kepribadian seseorang sepanjang hidupnya. Kepribadian sendiri adalah pola perilaku, emosi, dan cara berpikir yang relatif stabil dalam diri seseorang yang berkembang sejak masa anak-anak hingga dewasa. Beberapa konsep penting dalam dinamika dan perkembangan kepribadian antara lain yaitu yang pertama, faktor genetik dan lingkungan. Kepribadian seseorang dipengaruhi oleh kombinasi faktor genetik yang diwariskan dari orang tua dan lingkungan tempat individu tersebut dibesarkan. Lingkungan sosial, pendidikan, budaya, serta pengalaman hidup memainkan peran besar dalam membentuk karakter individu. 4. Pembiasaan klasikal Pavlov. Pembiasaan klasikal atau conditioning klasikal menurut Ivan Pavlov adalah bentuk pembelajaran di mana suatu stimulus yang awalnya netral, tidak memiliki makna atau efek tertentu, dihubungkan dengan stimulus yang sudah menghasilkan respon otomatis atau alami. Setelah beberapa kali pengulangan, stimulus netral tersebut dapat memunculkan respon yang sama meskipun stimulus alami tersebut tidak hadir. Ini adalah prinsip dasar yang ditemukan oleh Ivan Pavlov melalui eksperimen dengan anjing. Proses pembiasaan klasikal. Pavlov melakukan eksperimen dengan anjing di mana dia memperkenalkan stimulus netral seperti bunyi bel yang tidak menyebabkan respon tertentu, dan kemudian menghubungkannya dengan stimulus tak terkondisi, seperti makanan, yang menyebabkan respon tak terkondisi, seperti air liur pada anjing. Setelah beberapa kali pengulangan, anjing tersebut mulai mengeluarkan air liur hanya dengan mendengar bunyi bel, meskipun makanan tidak disediakan.
Elemen dalam pembiasaan klasikal terbagi 5, yaitu yang pertama stimulus tak terkondisi atau unconditioned stimulus. Stimulus yang secara alami memicu respon tanpa pembelajaran sebelumnya. Dalam eksperimen Pavlov, ini adalah makanan. Yang kedua, respon tak terkondisi. Respon otomatis atau alami yang muncul sebagai reaksi terhadap stimulus tak terkondisi. Dalam eksperimen Pavlov, ini adalah air liur yang dikeluarkan oleh anjing sebagai respon terhadap makanan. Yang ketiga, stimulus netral. Stimulus yang pada awalnya tidak menyebabkan respon yang signifikan. Dalam eksperimen Pavlov, ini adalah bunyi bel. 5. Ciri kepribadian yang dinamis, produktif, dan matang. Ciri kepribadian yang dinamis, produktif, dan matang mencakup berbagai aspek yang menunjukkan kemampuan individu untuk beradaptasi, berkontribusi secara positif, dan memiliki kedewasaan emosional. Berikut adalah beberapa ciri yang dapat menggambarkan kepribadian tersebut. Ciri kepribadian yang dinamis. Yang pertama, adaptabilitas. Mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan situasi baru dengan cepat. Yang kedua, inovatif. Selalu mencari cara baru untuk menyelesaikan masalah dan terbuka terhadap ide-ide baru. Yang ketiga, energi positif. Memiliki semangat dan antusiasme yang tinggi dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Dan yang keempat, keterbukaan. Bersedia menerima masukan dan kritik serta terbuka terhadap pengalaman baru. Ciri kepribadian yang produktif. Yang pertama, fokus pada tujuan. Memiliki tujuan yang jelas dan berusaha mencapainya dengan cara yang terencana. Yang kedua, manajemen waktu yang baik. Mampu mengatur waktu dengan efektif untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga, disiplin. Memiliki komitmen untuk menyelesaikan pekerjaan dan tidak mudah teralihkan oleh gangguan. Yang keempat, kemampuan bekerja sama. Mampu berkolaborasi dengan orang lain dan berkontribusi dalam tim. Ciri kepribadian yang matang. Yang pertama, kedewasaan emosional. Mampu mengelola emosi dengan baik dan tidak mudah tersulut emosi dalam situasi sulit. Yang kedua, tanggung jawab. Mengambil tanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Yang ketiga, empati. Mampu memahami dan merasakan perasaan orang lain, serta menunjukkan kepedulian. Dan yang keempat, refleksi diri. Mampu melakukan evaluasi diri dan belajar dari pengalaman untuk pengembangan pribadi. Implikasi teori behavioristik atau pembiasaan klasikal terhadap bimbingan dan konseling. Teori pengkondisian klasik Pavlov memiliki beberapa implikasi penting dalam konteks bimbingan dan konseling, terutama dalam usaha mengubah atau mengarahkan perilaku individu yang dianggap tidak diinginkan atau maladaptif. Beberapa implikasi tersebut adalah yang pertama, pengobatan fobia dan kecemasan atau desensitisasi sistematis. Dalam bimbingan dan konseling, teori Pavlov sangat berguna untuk mengatasi fobia atau kecemasan yang berhubungan dengan stimulus tertentu. Teknik desensitisasi sistematis dapat digunakan untuk membantu klien mengurangi reaksi kecemasan terhadap stimulus yang memicu fobia. Misalnya, jika seseorang memiliki ketakutan terhadap anjing, konselor dapat membantu klien menghadapi ketakutan secara bertahap, mulai dari memikirkan anjing, melihat gambar anjing, hingga berinteraksi langsung dengan anjing, sambil mengajarkan teknik relaksasi untuk mengurangi kecemasan. Proses ini mengubah asosiasi klien terhadap stimulus anjing dari yang awalnya menakutkan menjadi sesuatu yang lebih netral atau bahkan menyenangkan. Yang kedua, pembentukan perilaku positif atau penguatan positif. Prinsip penguatan positif dalam teori Pavlov juga penting dalam bimbingan dan konseling. Penguatan positif adalah pemberian reward atau penghargaan untuk memperkuat perilaku yang diinginkan. Dalam konseling, klien dapat diberi pujian atau hadiah ketika menunjukkan kemajuan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Misalnya, jika seorang klien berhasil mengatasi rasa malu dalam berbicara di depan umum, pemberian pujian dapat memperkuat perilaku tersebut, sehingga klien lebih cenderung untuk mengulanginya. Yang ketiga yaitu mengubah kebiasaan buruk.
Teori pengkondisian klasik juga dapat digunakan untuk membantu individu mengubah kebiasaan buruk. Misalnya, jika seseorang memiliki kebiasaan menggigit kuku, teknik pengkondisian dapat digunakan untuk mengalihkan perilaku tersebut dengan memberikan respon yang lebih positif atau lebih menyenangkan. Untuk perilaku yang lebih adaptif, seperti menggigit pensil atau menggunakan perawatan tangan saat merasa cemas. Hal ini mengubah asosiasi yang ada dengan perilaku tertentu, yang pada akhirnya dapat mengurangi kebiasaan buruk tersebut. Secara keseluruhan, teori pengkondisian klasik Pavlov memberikan pendekatan berbasis pembelajaran yang sangat berguna dalam bimbingan dan konseling, memungkinkan konselor untuk membantu klien mengubah perilaku maladaptif, membangun kebiasaan baru, dan mengembangkan keterampilan sosial yang lebih baik.